Tadi habis selesai ngaji. Selesai ngaji. Ya, baru ngaji. Berarti kalian punya apa? Suka hal-hal yang kayak gitu? Iya, selalu banget ya kan. Lebih masuk. Oke, pada kali ini saya perkenalkan ya, sebelum memulai perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. Saya akan menjadi konselor. Kalian bisa nanti perkenalkan nama, asalnya mana, ya, asal sekolah, ini alamat. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan sesi konseling kelompok, di mana dengan tema penggunaan teknologi secara efektif, gitu teman-teman. Sebelum mulai, perkenalan dulu dari Mas siapa? Nama Mas Fatir. Mas Fatir. Iya. Asalnya dari mana? Asalnya dari Kalimantan. Kalimantan. Iya. Oke. Terus ini ada Mas siapa? Nama saya Muhammad Tahsin Amali. Oke. Asalnya dari Dempet sana aja. Oh, Dempet. Dempet itu Mbak berarti ya? Iya. Oke. Untuk lanjut ke sesi berikutnya, di mana nanti saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan penggunaan teknologi secara efektif. Di mana nanti kalian apakah sudah menggunakan teknologi secara efektif, terus bagaimana penerapannya, apa hasil yang kalian dapatkan dari menggunakan teknologi secara efektif itu, dan nanti akan melakukan gimana kita akan mencari solusi biar kalian juga menggunakan teknologi secara efektif. Sekarang kita diskusikan gimana pada sesi kali yang pertama ini, yaitu eksplorasi masalah. Menurut Mas Fatir, nih saya tanyakan dulu, apa saja manfaat dari teknologi yang kamu pakai, misalnya dari HP apapun itu teknologi. Manfaatnya kalau HP itu buat bisa telepon orang tua, nggak tanya kabar atau apa. Oke, terus dari Mas Asin gimana? Kalau saya HP, ya itu bisa mempererat silaturahmi dari satu individu pada individu yang lain. Oh, berarti menjadi silaturahmi melalui via WA gitu, Ya. Oke. Terus nih dari penggunaan teknologi nih, ada nggak sih dampak negatif yang kalian rasakan? Mulai dari Mas Asin dulu gimana? Ada nggak sih? Ada, salah satunya itu main game. Karena main game itu bisa buat lupa waktu. Oh, berarti kebanyakan main game tidak bisa meratakan waktu gitu ya. Jadi lupa waktu gitu. Apakah hanya sekedar game tok atau cuma yang lain, dari sosmed pun bisa, terus apapun itu? Ya menurut saya dari situs-situs berbahaya dari Google di online itu. Lihat kali ya. Ya kerjaan itu. Iya. Terus terima kasih gimana, apa tadi negatif yang kamu rasakan? Ya yang saya rasakan yaitu saya ketika memegang HP itu rasanya itu susah memanage waktu gitu. Oh iya oke. Ya, Berarti hampir sama Mas Fatir ya. Sama. Terus pertanyaan yang selanjutnya adalah, tadi kan sudah diceritakan bagaimana kalian kan menggunakan teknologi itu kurangnya memanage waktu dalam pemakaiannya gitu kan ya. Terus bagaimana sih kalian cara ingin mengatur waktunya? Apakah kalian membuat jadwal, apakah kalian membuat jadwal untuk kalian jam segini main ini, kan jam segini nanti fokus tugas, kalau jam segini nggak ambilan dulu gitu, atau gimana? Kalau dari Mas Fatir gimana? Kalau dari saya sih dibuat jadwal itu bisa juga, cuma kalau lebihnya lagi itu harus punya tujuan gitu Mas. Oh iya. Harus punya tujuan yang kuat buat melakukan sesuatu. Oke, terus dari Mas Hasan gimana? Iya, kalau ibadah saya stop main HP. Oh gitu, berarti ada hal dari luar gitu ya? Jawab gitu Mas. Kalau ada kesadaran stop. Betul. Terus
tadi yang kalian ceritakan, kita bisa simpulkan bahwa teknologi itu netral. Yang membuatnya baik atau buruk adalah bagaimana kita menggunakannya. Jadi sama saja kita dengan kesadaran diri memanage waktu untuk memakai teknologi itu harus pas kapan, harus enggak terlalu pas kapan gitu ya. Terus nih mari kita nanti kita akan membuat strategi agar teknologi biar bisa kita manfaatkan secara efektif. Yang pertama itu ialah menetapkan waktu tadi sesuai masalah Mas Fahri sama Mas Hasan dari awal. Misalnya kita maksimalin 2 jam untuk memakai HP gitu. Itu 2 jam sehari atau mau ditambahin kalau ada keperluan khusus kayak menghubungi orang tua itu Mas Fahri sebenarnya ya kan. Terus menghindari membuka media sosial yang bersifat berbahaya juga, itu bisa mempengaruhi pikiran kita juga. Terus yang ketiga ada menggunakan aplikasi yang bermanfaat. Kalau mau main game itu boleh, tapi juga harus ingat tujuan kalian membeli itu buat apa, ya kan? Karena teknologi itu bisa saja mendiskusikan kita ke hal-hal yang tidak baik juga. Terus mengatur notifikasi agar tidak mudah terdeteksi. Maksudnya itu dimana di setiap teknologi yang kalian pakai, contohnya HP ya kan, itu harus mengatur bagaimana notifikasi itu tidak dilihat atau terdeteksi oleh orang lain. Jadi tidak mudah untuk dibaca atau tidak mudah untuk digunakan oleh orang lain. Terus sekarang saya ingin kalian Mas Fahir, Mas Hasan harus memiliki komitmen pribadi tentang bagaimana kalian menggunakan teknologi secara bijak maupun secara efektif setelah sesi ini. Misalnya saya akan berikan contoh bagaimana sih membuat komitmen pribadi. Itu misal saya akan mengurangi bermain game dari yang aslinya 5 jam jadi 2 jam gitu. Dimana nanti komitmen ini harus kalian terapkan sepanjang hari secara konsisten, bertahap-tahap, meskipun itu dari hal yang tidak bisa menjadi bisa. Ini kan kalau konsisten bisa langsung pas gitu ke komitmen gitu kan. Baik, terima kasih Mas Fahir, Mas Hasan telah berpartisipasi hari ini. Semoga setelah ini kita bisa menjadi pengguna teknologi yang baik, yang bijak, yang efektif dan produktif. Dan jangan lupa teknologi itu alat bukan tujuan. Gunakanlah untuk hal-hal yang membuat kita lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rak rekam